sini saya ingin menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum. Berikut penjelasannya. Pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. B. Fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi integrasi, yang berarti bahwa kurikulum adalah alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh. Yang kedua, fungsi diferensiasi, yaitu memiliki arti bahwa kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan. Yang ketiga, fungsi persiapan, yang berarti bahwa kurikulum dapat berfungsi sebagai pendidikan yang mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, fungsi pemilihan, yaitu kurikulum berfungsi untuk menentukan program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang kelima, fungsi diagnostik, yaitu berarti bahwa kurikulum merupakan suatu alat pendidikan yang mampu memahami potensi dan kelemahan yang ada dalam diri siswa. C. Dimensi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu sistem. D. Macam-macam kurikulum. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pembelajaran tahun 1947 yang merupakan pendidikan di masa awal kemerdekaan. Suryadi Suryaningrat merupakan menteri yang menjabat sebagai penyusun dan pengajaran kurikulum ini. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum ini biasa disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai yang memiliki landasan operasional menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Kurikulum ini sudah mengarah pada pendidikan nasional yang paling menonjol, di mana setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum ini memiliki konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Selain itu, mewajibkan pembimbing supaya bisa memecahkan masalah persoalan sendiri atau problem solving. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, kurikulum 1975. Pada tanggal 17 Januari 1975, pemerintah menetapkan kurikulum baru untuk tingkat SMP yang sudah melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum ini sudah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Oktober 1983 mengenai perbaikan kurikulum. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan operasional pendidikan yang tersusun dan diberlakukan sejak ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum ini yang diberlakukan pada tahun 2004, namun ada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum ini di tahun sebelumnya penetapan. 9. Kurikulum 2006. Kurikulum ini sudah ditetapkan di sekolah-sekolah dimulai tahun ajaran 2007 sampai 2008 yang mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk tingkat SD dan SMP. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau K13 merupakan sistem operasional pendidikan yang diberlakukan pemerintah untuk menggantikan KTSP atau kurikulum 2006. Pada pertengahan tahun 2013, kurikulum ini sudah diimplementasikan secara terbatas pada sekolah-sekolah perintis yakni SD kelas 1 dan kelas 4, SMP kelas 7, dan SMA kelas 10.
Kesimpulan, pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Itu tadi video penjelasan dari saya.